Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Puspita Ayu dari kelas AKS 1 dengan NIM 2111050300012. Saya di sini akan menjelaskan tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya Kerajaan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 1400 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasib lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti. Yang pertama yaitu Umaymah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Abul Abbas As-Soffah. As-Soffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Soffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Andar, membuat sebuah tempat di pinggiran Sungai Efrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat ini belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit. Pada tahun 136 Masehi, saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far al-Mansur untuk menggantikannya. Selanjutnya yakni Abu Ja'far al-Mansur. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan lembaga eksekutif dan yudikatif di bidang pemerintahan untuk membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Yang kelima, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Dan yang terakhir, menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepas diri dari pusat pemerintahan. Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. 1. Belusukan. 2. Sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. 3. Sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. 4. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. 5. Sangat mementingkan sarana dan prasarana. 6. Sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. 7. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusteraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai kuat dan tak tertandingi. Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kenan, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armania, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.